Seorang gelandangan yang bau. Masuk ke restoran Prancis. Pelanggan yang makan menunjukkan ketidaksukaan pada dirinya. Manajer restoran ingin mengusirnya dari sini. Namun gelandangan itu mengeluarkan 100 franc diletakkan di atas meja. Itu semua uang tidak bisa juga. Alasan. Dia punya uang. Lalu apa? Kami memiliki aturan berpakaian di sini. Kamu membuat pelanggan saya merasa tidak nyaman. Gelandangan itu bukanlah orang jahat yang tidak masuk akal. Dia berencana untuk mengikuti aturan dan melepas jas yang tidak sesuai. Mengeluarkan tas mewah dari belakang. Segera mengganti dengan jas yang jelas. Jas mahal yang tidak sesuai ukuran. Wanita dan pria. Saya dengan bangga mengumumkan, semua biaya malam ini akan saya tanggung. Saya punya 100.000 franc cukup untuk makan malam kalian semua. Saat gelandangan dengan penuh semangat membuang uang, manajer dengan jijik diam-diam menggunakan pensil itu. Dia melirik kereta dorong kecil gelandangan. Di dalamnya ternyata berisi uang tunai yang dikemas dalam kantong besar. Para pelanggan bertepuk tangan dan berterima kasih atas keberaniannya gelandangan. Namun pelayan Matt diminta oleh manajer untuk melayani dengan khusus gelandangan ini. Gelandangan memesan semua hidangan termahal. Meskipun tidak bisa habis, dia tetap meminta Matt untuk terus memberikan hidangan penutup terbaik. Pelanggan wanita di sebelahnya tidak tahan. Bau yang terpancar dari tubuhnya benar-benar melupakan makanannya sendiri. Semua disumbangkan oleh gelandangan. Matt tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Duduk di hadapan gelandangan dan mulai bertanya kepadanya. Padahal uang ini bisa digunakan untuk melakukan sesuatu. Investasi atau mencari tempat tinggal yang nyaman. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia ditanya balik oleh seorang gelandangan. Bagaimana menurutmu kehidupanmu dalam 5 tahun ke depan? Kalimat ini membuat Matt terdiam dalam pemikiran. Kemudian dia mulai menceritakan keadaan hidupnya saat ini. Karena adanya proyek kecil yang sedang dia kerjakan. Dia bekerja 3 pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan. Dan dunia begitu luas, dia masih memiliki banyak tempat yang belum sempat dia kunjungi. Namun dia masih penuh harapan terhadap proyek kecilnya ini. Mungkin tidak lama lagi dia bisa hidup seperti yang diinginkan. Ketika memikirkan kehidupan yang diinginkan, Matt kembali terdiam. Maka dia kembali bertanya balik pertanyaan yang sama kepada gelandangan. Tidak masalah. Lihatlah, inilah perbedaan antara kita berdua. Matt sebagai seorang pemuda bisa merencanakan 5 tahun ke depan. Sedangkan bagi orang gelandangan yang telah tinggal di jalanan selama 20 tahun, dia hanya bisa merencanakan hingga malam itu. Meskipun begitu, dia masih memiliki kesempatan menunggu keajaiban terjadi. Jadi saat ini, di sini, saya menjalani kehidupan yang saya inginkan. Matt tampak berpikir sambil meninggalkan meja makan. Lanjutkan menyiapkan hidangan penutup untuk tamu. Saat itu, seorang pria berpakaian masuk ke dalam toko. Seorang pria yang sangat rapi dan berperilaku sopan. Dia langsung menuju ke bar dan mengatakan bahwa sebelumnya di sini. Saat makan di sini dompetnya dicuri. Saya tidak bisa menemukannya. Apakah itu marne 100.000? Apakah yang dicuri adalah pengemis berjenggot? Apa katamu? Manajer tiba-tiba keluar dengan penuh keadilan. Dan melaporkan pengemis itu kepada pria itu. Tanpa bukti apapun. Dengan tegas menuduhnya. Pria itu terdiam, mungkin karena kata marne 100.000. Kata marne terlalu mengejutkan. Dia dengan enggan mengakui bahwa itu adalah marne yang dicurinya. Usir tikus itu. Haruskah kita melaporkan ke polisi terlebih dahulu? Manajer yang sombong itu sudah terlalu jauh. Dampak yang dibawa oleh gelandangan. Dia sama sekali tidak memerlukan alasan lebih lanjut. Dan pria juga takut terlibat dalam masalah. Segera setuju dengan pendapat manajer. Tuan, bisakah Anda jelaskan mengapa Anda datang malam ini? Dari mana asal konsumsi marne ini? Tentu saja, saya bisa. Saya memenangkannya, menang undian. Manajer meminta dia untuk menunjukkan bukti. Karena pria di samping meja bar itu baru saja kehilangan 100.000 yuan. Gelandangan melihat pria itu dan sedikit berpikir. Dia membuat keputusan yang sangat membingungkan bagi Matt. Jika pria itu berkata begitu, maka biarlah seperti yang diinginkannya. Gelandangan memasukkan uang ke dalam tas dan memberikannya kepada manajer. Saat pergi, dia berpamitan hangat kepada Matt. Pria yang membawa keberuntungan tiba-tiba tidak ingin membayar tagihan untuk meja ini. Maka tagihan ini secara alami jatuh ke tangan Matt. Apa? Segera bersihkan meja ini sebelum Anda menandatangani tagihannya. Cepatlah. Matt melihat begitu dia mengangkat piring. Tiket lotre yang ditinggalkan dengan sengaja oleh gelandangan. Tanpa ragu, dia segera keluar dan menghentikan pria itu. Dia bahkan menggunakan rencana kecil dengan sangat cerdik. Dia secara sembarangan membuat beberapa nomor lotre. Pria yang rakus itu terkejut sekali lagi. Mungkin dia pikir dia sangat beruntung. Akan mendapat keberuntungan tak terduga lagi. Segera mengangguk untuk mengklaim tiket ini. Nomor di tiket. Bukanlah angka-angka itu. Ya, itu adalah ulang tahun ibuku. Dia adalah wanita luar biasa. Matt yang teliti sudah mengambil dompet pria itu sejak lama. Dompet yang terjatuh di depan pintu restoran. Dan isinya tidak kurang sedikit pun, lengkap utuh. Sekarang saatnya baginya mengembalikan uang yang dia curi. Pria itu melihat polisi yang sedang berpatroli tidak jauh dari situ. Dengan patuh, dia mengembalikan tas itu dan pergi dengan cepat. Hatinya terlalu kotor. Biarkan saja, anak muda. Gelandangan merasa Matt lebih membutuhkan tas ini daripada dia. Seperti yang dipikirkan pria tadi. Saat mencurinya. Bagi gelandangan, hanya orang yang membutuhkannya.
bisa memanfaatkannya dengan baik dan menjadi tuannya yang sejati. Saat berangkat, dia sengaja memberi pesan pada Matt, khususnya saat mengejar masa depan. Jangan pernah lupakan niat awal saat ini, karena hidup seharusnya dijalani saat ini.